Diperlihatkan sekelompok tim arkeolog yang dipimpin oleh Dr. Han Guohua, sedang melakukan penelitian di sebuah hutan belantara Cina. Di sana mereka kemudian menemukan penemuan baru berupa jejak kaki yang cukup besar. Namun, berselang beberapa saat kemudian, Dr. Han dan timnya tiba-tiba diserang oleh monster buaya babi yang sangat ganas. Beruntungnya, sosok manusia kera berkaki besar datang dan menyelamatkan Dr. Han bersama satu rekannya. Sepuluh tahun kemudian, kita diperlihatkan seorang gadis cantik bernama Anna. Dia adalah satu-satunya cucu dari Dr. Han, yang kini melanjutkan pengelolaan laboratorium penelitian biologi kakeknya, dibantu oleh pamannya yang bernama Profesor Si. Diketahui ternyata Dr. Han tidak pernah pulang lagi, setelah melakukan penelitian di hutan tersebut sejak 10 tahun silam. Berangkat dari hal tersebut, Anna berniat ingin mencari keberadaan kakeknya, sekaligus melanjutkan dan menyempurnakan mimpi penelitian kakeknya di hutan tersebut. Namun, Profesor Si tampaknya tidak setuju jika Anna pergi untuk melakukan hal tersebut, sebab menurutnya hutan itu sangat primitif dan berbahaya. Setelah itu, Anna kemudian ditelepon oleh pengacara kakeknya, yang ingin menyerahkan semua harta warisan kakeknya berupa rumah dan laboratorium penelitian biologi itu kepada Anna. Sepertinya Dr. Han begitu sangat menyayangi cucunya sejak kecil, dan bahkan dia juga sering mengajari Anna ilmu-ilmu pengetahuan tentang arkeologi. Profesor Si kemudian memberikan sebuah foto Dr. Han bersama timnya, yang diambil sehari sebelum mereka pergi meneliti ke hutan itu. Berdasarkan foto tersebut, Anna kemudian mencari anak salah satu rekan kakeknya yang ada di dalam foto itu. Pemuda tersebut bernama Yahuang, dia kini juga sedang melanjutkan bisnis bengkel mobil milik ayahnya, setelah ayahnya tidak pernah kembali lagi dari penelitiannya. Dalam pertemuan yang singkat itu, Anna ingin mengajak Yahuang ikut bersamanya untuk mencari kakeknya beserta timnya, yang dia yakini jika mereka masih hidup di hutan tersebut. Selain alasan itu, Anna juga berniat ingin melanjutkan dan menyelesaikan penelitian biologi yang dilakukan kakeknya bersama ayah Yahuang. Awalnya, Yahuang menolak permintaan Anna untuk ikut bersamanya, sebab dia tampaknya sudah tidak begitu peduli lagi dengan ayahnya semenjak ayahnya meninggalkannya pergi meneliti. Yahuang telah menyimpan kekesalan kepada ayahnya itu sejak ia kecil, karena kala itu menurutnya ayahnya lebih mementingkan penelitiannya daripada dirinya. Namun, setelah berpikir dan mempertimbangkan semuanya, serta pesan yang dikatakan Anna kepadanya, akhirnya Yahuang pun mau ikut dengan Anna dan mengajak satu temannya yang bernama Dali. Bersama Profesor Si, akhirnya Anna dan Yahuang serta Dali pun berangkat menuju hutan belantara tersebut. Tak hanya mereka, Profesor Si juga telah menyewa beberapa pengawal khusus untuk melindungi petualangan mereka. Singkat cerita, Anna dan yang lainnya pun tiba di hutan, dan mulai penelusuran mereka dengan menyisir sungai untuk masuk ke dalam hutan. Berbekal peta sederhana yang ditinggalkan kakeknya, Anna memimpin timnya menjajaki hutan tersebut. Di dalam hutan itu, mereka pun menemukan berbagai macam spesies tanaman maupun hewan langka, yang menurut perkiraan memiliki nilai jual sangat tinggi, dan telah berusia ratusan tahun. Akan tetapi, karena mereka memiliki tujuan yang lebih penting, mereka pun terus melanjutkan perjalanan mereka. Hingga akhirnya, mereka sampai di sebuah lokasi yang dimana di situ Dali kemudian terjerumus masuk ke dalam lumpur hidup akibat kecerobohannya. Meskipun berhasil menyelamatkan Dali, namun berselang beberapa saat kemudian beberapa ekor monster buaya babi datang menyerang mereka. Beruntungnya, ketika mereka dalam situasi terjebak, beberapa pengawal bayaran Profesor Si datang menolong mereka. Namun meskipun demikian, tampaknya monster-monster buaya babi itu kembali menyerang mereka dengan lebih brutal beberapa saat kemudian.
Anna bersama timnya bahkan tim pengawal khusus itu terus mendapatkan serangan, bahkan beberapa dari mereka telah tewas. Lagi-lagi beruntungnya, tiba-tiba manusia kera datang menyelamatkan mereka, dengan menghajar semua monster buaya babi tersebut. Malam harinya, pasca serangan monster buaya babi itu, Profesor Si meminta semua orang agar jangan panik dan ketakutan. Menurutnya, mereka harus tetap fokus kepada tujuan mereka di hutan itu, sembari waspada akan serangan monster-monster lain. Profesor Si juga mengatakan jika manusia kera berkaki besar itu adalah salah satu tujuan mereka di sana. Mereka harus bisa menangkap makhluk tersebut demi masa depan umat manusia. Kematian dua anggotanya akibat serangan monster buaya babi itu membuat ketua pengawal sedikit emosi kepada Profesor Si. Dia kemudian meminta bayaran bagi kematian dua orang anggotanya itu. Profesor Si pun memahami permintaan ketua pengawal itu, dia lalu menawarkan bayaran kepadanya berapapun yang dia inginkan. Keesokan paginya, salah satu anggota pengawal itu memukul Dali dan Yahuang hanya gara-gara senjatanya dimainkan oleh Dali. Perbuatan pengawal itu pun tidak bisa diterima oleh Anna, sehingga sempat terjadi sedikit keributan antara mereka. Namun, situasi tersebut dapat ditenangkan oleh Profesor Si, sehingga mereka pun kemudian kembali melanjutkan perjalanan. Setelah beberapa lama melakukan perjalanan, akhirnya mereka pun sampai di sebuah jurang. Yang mana lokasi itu adalah lokasi terakhir yang bisa digambarkan kakek Anna dalam petanya. Akan tetapi atas inisiatif Profesor Si, mereka pun tetap melanjutkan perjalanan dengan menyeberangi jurang tersebut. Setelah sampai di seberang, Dali kemudian meminta Profesor Si untuk ikut melibatkannya dalam bisnis besar penjualan manusia kera berkaki besar tersebut. Ternyata pada malam itu, Dali yang sedang kencing tak sengaja mendengar pembicaraan telepon Profesor Si, yang sedang menjalin bisnis penjualan manusia kera dengan harga yang sangat mahal. Atas dasar itulah, maka Dali sangat ingin dilibatkan dalam bisnis Profesor Si tersebut. Namun, tampaknya Profesor Si merasa jika Dali adalah ancaman berbahaya bagi bisnisnya. Dia tidak ingin suatu hari nanti, Dali akan membongkar kedok bisnisnya itu kepada orang lain. Sehingga untuk itu, Profesor Si pun terpaksa harus membunuh Dali menggunakan pisaunya, dan kemudian mendorongnya jatuh ke jurang. Setelah menghabisi nyawa Dali, Profesor Si selanjutnya bersandiwara di hadapan semua orang, jika seolah-olah Dali telah terpeleset dan jatuh ke jurang. Yahuang bersama Anna yang mengetahui hal tersebut, bergegas turun ke jurang mencari Dali. Di sana, Yahuang mendapati Dali pun telah tewas akibat kayu yang menancap di dadanya. Namun, Yahuang menilai jika kematian Dali tidak wajar, terlebih setelah dia melihat ada luka lain di dadanya, sehingga dengan demikian Yahuang pun mencurigai jika Profesor Si adalah pelakunya. Tak lama kemudian, Yahuang pun akhirnya berhasil membuktikan kecurigaannya jika Profesor Si adalah pembunuh Dali, dengan adanya bercak darah di lengan baju dan pisau milik Profesor Si. Profesor Si pun tak dapat berkata apa-apa, karena Yahuang terus mendesaknya agar dia mengakui perbuatan jahatnya tersebut. Akhirnya karena terdesak, Profesor Si pun menceritakan alasannya membunuh Dali. Di mana pada 10 tahun yang lalu, tim peneliti yang dibentuk Dr. Han berhasil mengidentifikasi jika darah manusia kera berkaki besar bisa menyembuhkan segala macam luka dan penyakit. Dr. Han pun sangat bahagia dengan keberhasilan penemuannya bersama timnya. Namun, sayangnya penemuan Dr. Han itu lantas ingin dijual oleh Profesor Si kepada perusahaan demi memperoleh keuntungan yang besar. Hal tersebut tampaknya ditolak mentah-mentah oleh Dr. Han, sebab dia tidak ingin penemuannya itu semata-mata hanya untuk kepentingan pribadi Profesor Si, yang hanya memikirkan keuntungan yang besar. Atas dasar itulah, maka Profesor Si mulai berkhianat dan memusuhi Dr. Han untuk menemukan sendiri manusia kera berkaki besar untuk bisnisnya. Setelah itu, Profesor Si kemudian mengancam akan membunuh Yahuang seperti Dali sebelumnya, jika dia tetap menghalangi semua rencananya. Anna yang menyaksikan situasi itu pun tak percaya jika pamannya sendiri ternyata adalah orang yang jahat. Dia lalu bergegas mengajak Yahuang pergi dari tempat itu, dan hal tersebut membuat Profesor Si sangat marah, lalu menyuruh semua pengawalnya mengejar dan menghabisi mereka. Anna dan Yahuang pun berhasil menghindari kejaran pengawal-pengawal itu dengan bersembunyi di dinding tebing.
Namun, naasnya Anna justru terjatuh ketika mereka berusaha untuk naik. Menyadari hal tersebut, Yahuang pun bergegas turun untuk mencari dan menyelamatkan Anna. Akan tetapi, sesampainya di bawah, Yahuang tidak menemukan tubuh Anna di lokasi itu. Ternyata tubuh Anna sendiri tampak dibawa oleh manusia kera ke tempat persembunyiannya. Setelah sadar dari pingsannya, Anna pun menemukan dirinya telah berada di persembunyian manusia kera berkaki besar. Awalnya, Anna begitu terkejut dan takut dengan sosok makhluk yang menolongnya tersebut, namun seiring berjalannya waktu, akhirnya Anna dan manusia kera pun mulai akrab dan berteman. Di sisi lain, Profesor Si bersama semua pengawalnya diserang oleh laba-laba raksasa, namun mereka berhasil mengalahkan makhluk tersebut. Lalu di sekitar tempat itu, Profesor Si memerintahkan pengawalnya untuk membangun jebakan guna menangkap manusia kera berkaki besar. Sementara itu, Yahuang yang begitu dendam kepada Profesor Si, lalu berusaha untuk menghabisinya. Naasnya, tindakan Yahuang yang diketahui pengawal Profesor Si, langsung menembaknya hingga dia terjatuh ke dalam jurang. Anna yang mendengar suara tembakan tersebut, bergegas mencari sumber suara dan di sana dia berhasil menemukan Yahuang, yang sudah tak bergerak lagi. Lalu dibantu manusia kera, Anna membawa Yahuang ke tempat makhluk tersebut. Di tempat itu, Anna kemudian menemukan buku-buku catatan pribadi milik kakeknya. Di dalam buku tersebut, tertulis jika Dr. Han bersama Dr. Li yang merupakan ayah Yahuang, kala itu mereka telah diselamatkan oleh manusia kera tersebut. Selain itu, Dr. Han juga mengungkap bahwa ternyata darah manusia kera dapat digunakan untuk menyembuhkan luka dan segala macam penyakit. Setelah mengetahui rahasia itu, Anna lantas meminta bantuan makhluk tersebut untuk mengobati luka Yahuang dengan darahnya. Alhasil, metode hasil penelitian Dr. Han pun terbukti berhasil. Di mana dalam sekejap setelah darah manusia kera itu diteteskan ke luka Yahuang, tak lama kemudian Yahuang pun akhirnya tersadar dan sembuh. Singkat cerita, manusia kera itu pun terperangkap dalam jebakan yang dibuat Profesor Si dan para pengawalnya. Bahkan mereka berhasil melumpuhkannya dengan menembakkan peluru bius ke tubuh makhluk malang itu. Setelah itu, Profesor Si pun bergegas mengambil sampel darah makhluk itu, untuk selanjutnya dia cocokkan dengan hasil penelitian Dr. Han yang dia curi. Alhasil, tampak betapa bahagianya Profesor Si setelah mengetahui jika darah manusia kera tersebut sesuai dengan penelitian Dr. Han, dan dia adalah benar makhluk yang selama ini ia cari. Profesor Si lantas bergegas memerintahkan pengawalnya agar segera membawa makhluk tersebut keluar dari hutan. Akan tetapi, tiba-tiba Anna dan Yahuang pun datang untuk menggagalkan tindakannya itu, sehingga terjadilah pertempuran di antara mereka. Di tengah pertempuran itu, manusia kera akhirnya kembali sadar dan selanjutnya menolong Anna dan Yahuang untuk menghabisi Profesor Si beserta pengawalnya. Setelah menolong Anna dan Yahuang, manusia kera itu pun kemudian pergi begitu saja meninggalkan Anna dan Yahuang. Setelah kejadian itu, kini Anna dan Yahuang menjadi teman akrab. Bahkan Anna kembali menawarkan misi petualang lagi kepada Yahuang, yaitu untuk menemukan Dr. Han, kakeknya Anna yang diduga berada di dalam hutan primitif Gunung Chiluo. Seperti itulah alur cerita film Snow Monster kedua, semoga teman-teman semua terhibur. Jangan lupa subscribe channel ini, agar kalian mendapatkan update alur film lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.